Pada tahun 2019, 12 Februari, kami bersurat ke Dirjen RSPAE terkait isu pembangunan Kunden kala itu. Bahkan kemarin saya sempat bertemu dengan Pak Dirjen KSDA. Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan kawasan hutan lindung, bersuratnya itu bukan ke Direktorat Jenderal Konservasi Kementerian LHK, tetapi ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Das dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memang itu merupakan satu kementerian, tetapi beda urusan. Kementerian itu terdiri dari beberapa Direktorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Das dan Hutan Lindung itulah yang berkompeten atau yang berkepentingan di dalam mengurus pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung. Sedangkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya itu khusus menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kawasan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Rinjani, kemudian Taman Nasional Tambora, Taman Wisata Alam Kerandangan yang ada di Gunung Sari ini, Taman Wisata Alam Gunung Tuna, Taman Wisata Alam Gunung Prabu, Gunung Tambora, Taman Nasional Gunung Tambora, dan lain sebagainya. Jadi semua kawasan konservasi itu urusannya adalah di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Sedangkan yang terkait dengan urusan hutan lindung itu berkorespondensi atau urusannya adalah ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. Selanjutnya ada juga hutan produksi. Itu urusannya lain lagi ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Nah, saudara sekalian, kawasan hutan RTK 1 yang bloknya ada di hutan Pusuk ini terbagi dalam dua wilayah administrasi. Ada yang merupakan bagian Kabupaten Lombok Barat, ada sebagiannya merupakan bagiannya Kabupaten Lombok Utara. Dalam tahun 2021 ini akan dilakukan pelebaran jalan, karena memang inilah satu-satunya jalan yang paling dekat aksesnya dari ibu kota provinsi menuju ke Kabupaten Lombok Utara. Jalan ini akan dibuat kurang lebih selebar 14 meter. Nah, bila dibandingkan dengan kondisi sekarang ini, paling lebar jalan ini hanya kurang lebih ya 6 meter atau 7 meter, sehingga nanti ruas jalan ini akan dilebarkan menjadi 2 kali lipat dari kondisi yang sekarang. Konsekuensi daripada pelebaran jalan tersebut adalah akan ada pohon-pohon pinggir jalan, baik merupakan milik masyarakat maupun yang tumbuh di dalam kawasan hutan, akan ditebang. Jadi kita memang ya tentu berkepentingan untuk terjaganya tegakan pohon-pohon yang tumbuh di dalam kawasan hutan lindung. Dan kita bersama-sama dengan masyarakat selama ini adalah menjaga kelestarian, keutuhan, dan keamanan daripada pohon-pohon tersebut. Tapi sebagai konsekuensi pembangunan, dalam hal ini pelebaran jalan, maka
mau tidak mau pohon-pohon yang sudah berumur puluhan tahun tersebut harus ditebang. Tidak ada jalan lain yang bisa menjadi alternatif selain kemudian pohon-pohon tersebut harus ditebang. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama ini sangat menjaga supaya pohon-pohon yang ada di dalam kawasan hutan tidak dijarah, tidak ditebang oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Tetapi karena ini merupakan kepentingan umum, kepentingan yang jauh lebih besar, maka kita harus menerima konsekuensi tersebut. Jadi mari kita dukung proyek pemerintah ini yang dilaksanakan sesungguhnya adalah untuk kepentingan rakyat banyak, untuk kepentingan masyarakat baik di Kota Mataram, di Lombok Barat maupun masyarakat Lombok Utara. Banyak di antara saudara-saudara kita yang bekerja di Lombok Utara itu bermukimnya, tinggalnya di Kota Mataram, sehingga harus melalui jalur ini ketika mereka pulang pergi dari tempat kerjanya. Nah, terkait dengan penebangan pohon, itu tentu akan mengganggu arus lalu lintas. Hal tersebut sudah dibicarakan di dalam sidang analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi unsur-unsur yang ada duduk di dalam tim AMDAL itu tidak hanya terdiri dari orang-orang lingkungan hidup dan kehutanan, tetapi juga melibatkan semua disiplin ilmu, baik dari ilmu kehutanan, ilmu pertanian, ahli kesehatan, ahli biologi, ahli lingkungan, ahli teknik, ahli kesehatan, ahli sosial kemasyarakatan dan budaya, ahli ekonomi. Semua ahli tersebut duduk di dalam komisi AMDAL. Jadi sudah diperhitungkan dampak-dampak penting yang akan ditimbulkan akibat proyek pembangunan jalan ini. Tetapi memang konsekuensi daripada pelebaran jalan itu adalah ditebangnya sejumlah pohon, termasuk ini yang ada di hadapan kita ini. Ini nanti juga termasuk mungkin salah satunya yang akan ditebang. Yang jelas, batang-batang pohon yang akan ditebang itu sudah diinventarisir, sudah disensus satu persatu oleh tim yang terdiri dari para polisi kehutanan yang ada di KPH Rinjani Barat dalam pengawasan tenaga teknis atau ganis PHPL. Ya, ini nanti yang di pinggir kiri kanan ini tentunya akan ada yang ditebang. Kita kan arah rencana arah rencana pelebaran jalan tekan Terbiga sampai mana berapa pendapat terkait pelebaran jalan? Bagus pelebaran jalan, maka dengan bagus. Jadi ini saya bersama Pak Masul. Pak Masul ini berasal dari desa
tadi ya. Tadi tadi Pak Masud setuju mendukung lebaran jalan ini ya. Tapi nyonyanya merasa semua orang jemaah lewat gitu. Tadi yang macet, tadi kendaraan mogok segini doang macet jadi tadi.